Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan untuk video kali ini selamat datang kembali di kelas KB yang sudah lama tidak kita masuki ya. Kelas KB ini terakhir tuh gue bahas apa ya, roamer apa XP laner gitu, gue lupa. Banyak banget yang request mid laner ya kan. Tapi buat sekarang gue simpen dulu yang mid laner, karena menurut gue ini lagi marak-maraknya terjadi gitu loh. Sebuah perubahan patch dan juga punya impact terhadap in-game-nya sendiri. Nah ini yang sering terjadi di dalam sebuah game itu ada yang namanya kemenangan, ada juga yang namanya kekalahan. Tapi kadang ada keadaan dimana pas kita mau kalah, kita berhasil untuk melakukan epic comeback. Di sini gue pengen nge-breakdown sedikit ya kan, match-match yang sudah terjadi entah dari MPL, MSC atau M3 World Championship kemarin yang udah lewat lama, walaupun patchnya berbeda, tapi ada macro play yang perlu kita perhatikan sehingga nantinya di dalam sebuah game kita bisa membaca sebuah situasi agar nantinya kita yang tadinya lose condition atau dalam kondisi kalah bisa melakukan epic comeback. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya atau sebelum kita nge-breakdown satu demi satu, apa-apa aja sih bang, video-video mana aja sih, match apa aja sih yang bakal kita pelajarin untuk hari ini, akan ada satu video cuplikan yang harus kalian saksikan terlebih dahulu. Ini dia. Woi, halo Budum, selamat datang kembali dan dengan aku KB. Untuk kali ini kita bakal nge-review produk-produk lain dari HyperX, yaitu Haze Black yang terbaru tapi dalam bentuk wireless. Kalau begitu langsung aja kita review Black Haze Wireless. Let's go! HyperX Black Haze Wireless sendiri didesain untuk para gamers dengan motif heksagonal di bagian covernya. Untuk kelengkapan produknya ada dust packaging, manual book, replacement fit mouse-nya, dan ada dua grips pengganti untuk di bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Dilengkapi dengan TTC Golden Micro Dust Proof Switch dan tidak perlu khawatir soal baterai ketika dipakai saat bermain game. Dengan sekali pengisian, daya tahan baterai bisa sampai 100 jam. Sudah IP55 juga, jadi nggak perlu takut kalau kena keringat dan ketumpahan air. Jadi kalian nggak takut kalau misalkan taruh kopi atau minuman apapun di samping mousepad kalian. Konektivitas RF nirkabel 2,4 GHz yang sangat responsif menghadirkan komunikasi latensi rendah dengan report rate 1 ms. Penunjang HyperX Ingenuity yang mempermudah kalian untuk menyesuaikan pengaturan DPI, tombol assignment, dan dilengkapi dengan sensor PixArt 3335. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja cek di toko official di Tokopedia. Special thanks buat HyperX yoi, yang tadi udah sempat nonton videonya ya kan. Dan kalau begitu langsung aja sekarang lah waktunya untuk kita belajar di kelas KB apa saja poin-poin yang perlu diperhatikan agar kita berhasil untuk melakukan comeback ya kan, dan memenangkan sebuah pertandingan dalam Mobile Legends Bang Bang, ya MOBA lebih tepatnya. Dan langsung aja kalau begitu kita masuk ke pertandingannya. Jadi sebelum kita nge-breakdown satu demi satu, gue juga bakal memberitahu match apa aja yang hadir di sini ya kan. Jadi match yang paling pertama gue ambil dari MPL Indonesia season yang ke-9 waktu regular season. Ini adalah pertandingan EVOS Legends versus Onyx Esports. Sebenarnya di game ini terjadi sebuah comeback yang menurut gue lumayan fatal terjadi, dan menurut gue di sini ada beberapa hal yang common atau biasa terjadi dalam sebuah game. Jadi baik dari pro player aja bisa ngelakuin hal ini gitu loh. Apalagi yang public-public kayak kita gitu loh. Ya seperti biasa lah, yang namanya kesalahan dalam MOBA itu akan ada efeknya. Yang namanya kesalahan tim lawan juga bakal berimpact kepada lawan kalian sendiri gitu loh. Jadi usahakan kalau yang namanya main MOBA itu minimalisasi kesalahan biar kalian tuh tidak mendapatkan kerugian gitu loh. Oke, pertama-tama pengen gua jelasin dulu kalau seandainya match ini juga bisa dibilang sebuah match yang cukup menarik dari sudut pandang gua pribadi, karena di sini EVOS Legends tuh lagi owning banget gamenya. Kebetulan setelah Lord didapatkan nih, ya gua start dulu pas Lord didapetin. Ini kebetulan teman-teman dari Onyx Esports itu kan menggunakan hero yang minim sekali dari segi damage. Jadi damage dealernya mereka tuh cuma 2 secara draft ya kan. Mereka cuma mengandalkan Moskov dan juga hanya mengandalkan Aulus di sini. Ini meta udah lama banget, makanya gue bilang yang gue cari itu bukan kayak Aulus hero comeback, bukan. Tapi bagaimana cara melakukan defense dari Onyx Esports, dan juga ada satu mistake yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Legends dan itu berbuah hasil di mana EVOS Legends harus menelan kekalahan. Nah, ini setelah dapat Lord ya kan, dimana satu momen ketika bener-bener posisinya 2 lawan 5 ya kan. Di sini tuh ada kejanggalan yang terjadi yang menurut gua lumayan membuat
pergerakan dari EVOS Legends ini jadi terpecah belah gitu loh. Yang pertama, fokus untuk endgame. Di video sebelumnya, gue juga sempat bahas loh, kayak gimana sih cara endgame yang rapi ketika kita tuh lagi winning condition. Nah, sekarang tuh lagi lose conditionnya. Kita udah sempat bahas gimana caranya untuk melakukan endgame dan juga targeting gitu loh. Kayak misalkan yang dilakukan sama anti-match di sini ya kan, sampai dia sekarat gitu loh. Kalau misalkan menurut kalian yang bisa nge-clear wave minion cepet itu adalah marksman-nya, ya udah kalian engage marksman-nya. Dan sementara di sini yang membuat formasi dari EVOS Legends itu sedikit kepecah belah adalah karena di sini ada 3 pemain yang fokus sama antara base ya kan, satu antara base dan juga sama si Suns-nya yang hitungannya juga dia lumayan terbuka gitu, terekspos dari segi posisinya ya kan di sini. Dan sementara itu 2-3 formasinya nih kan, 2 di sini untuk menyerang ke arah cewek, 3 ke arah sosok Suns gitu loh. Poin penting dari targeting itu adalah bukan semerta-merta kayak kita bakal nargetin ke satu sosok hero aja, enggak, tapi harus punya alasannya gitu loh. Kalau dari sudut pandang gua di sini, yang paling possible untuk dihajar adalah Suns-nya. Kenapa? Karena gini, posisi dari pemain-pemain EVOS Legends ini kan berlima. Sementara Suns ini adalah hero melee dan kebetulan dia itu adalah sosok hero yang lumayan gampang dalam tanda kutip untuk di pick off. Sementara itu, ketika terbagi 2 dari segi fokusnya ya kan, ada yang fokus ke base-nya Clover ya kan, dan sementara itu berbagi tugas juga dari Onyx Esports. Ini smart juga dari Onyx Esports bahwa mereka membagi fokus mereka menjadi 2 gitu loh. Yang satu menghajar ke arah Lord dan satunya targeting ke arah hero. Wave minionnya muncul dan ini bisa dibilang sebuah ketidakdisiplinan di mana mereka tidak menotis dari EVOS Legends bahwa ada menitan yang munculnya minion itu di detik ke-11, dan setelah itu banyaknya hero yang tumbang, bahkan 2 lawan 5 ya kan, yang tumbang ada sekitar 3 member dari EVOS Legends, sehingga membuat base-nya tidak bisa hancur, Lord-nya hilang ya kan. Walaupun ada trade kill di sana yang terjadi, tapi balik lagi 2 ditukar 4 bukan angka yang bagus, plus itu adalah wipe out. Nah, ini adalah sebuah common mistake yang gue masih sering alami juga gitu loh. Gue pun masih merasa kalau seandainya gue sebagai pemain casual, sebagai pemain ranked biasa, gue sering banget ngelakuin hal kayak gini, kayak ya udah gue udah menang gold leading, gue pegang Lord ya kan. Abis itu gue nge-end game tapi nggak rapih. Nah itu dia, nge-end game nggak rapih ini bisa menjadi sebuah mistake, snowball mistake bahkan, sehingga teman-teman kalian itu yang harusnya bisa nge-end game-nya jadi malah blunder. Dan alhasil ketika teman-teman kalian tumbang semuanya, musuh kalian itu bisa mendapatkan sebuah advantage, entah itu dari ya shutdown gold ya kan, yang kalian tahu kan di beberapa patch lalu ya gue lumayan rajin untuk update patch. Jadi kalau misalkan shutdown point itu kalian dapat gold banyak banget gitu loh. Sehingga hal tersebut membuat dari sudut pandang gue ya, itu yang namanya advantage atau keuntungan yang udah dulu dapatkan dari 10 menit awal, 15 menit awal, itu selalu menjadi malapetaka gitu loh. Malah jadi kerugian buat kalian. Kenapa? Karena ketika kalian tershutdown sekali, musuh kalian kaya. Dan ini terbukti. Kalau misalkan kita tarik balik ya kan, di momen tadi pas Lord dari teman-teman EVOS Legends ya kan, ini kan di menit yang ke-11 aja kelihatan ada perbedaan 3000. Sementara ketika abis dapetin Lord ini kan sempat ada momen di mana gold leadingnya stay di 3000. Tuh bahkan jauh banget, 6000 tuh. Liatin. 42.000 berbanding 36.000 ya kan. Ini ada 6.000 gold leading atau gold differences yang dipegang sama teman-teman EVOS Legends. Tapi ketika terjadi comeback ya kan, terjadi wipe out, itu langsung loh gold leadingnya sama 45.000. Dan ini yang gue maksudkan. Jangan sampai sebuah kesalahan kecil merugikan tim kalian, dan ketika kalian bisa melakukan end game, kalian jadi tidak bisa melakukan hal tersebut. Karena buat sekarang end game itu bener-bener susah banget. Apalagi kalau kalian makro playnya untuk wave minion management ya kan, itu kalian lupa. Ingat di dalam otak kalian wave minion itu muncul di detik 11 sama detik 41. Kalau deket-deket detik itu mendingan mundur ya kan, mendingan back gitu kalau kata abang-abangan mah. Tadi kita udah selesai di MPL Indonesia ya kan. Sekarang itu kita bakal beranjak dulu ke M3 World Championship, di mana menurut gua yang namanya gameplay pick off itu juga bisa menjadi jawaban ketika kalian lagi lose condition. Nah, kayak misalkan Onyx Philippines ini kan waktu lawan RRQ Hoshi ya kan, yang di game upper bracket kebetulan best of 5 series ini emang mendukung dari segi hero-nya. Kenapa? Karena di sini Onyx PH kalah total banget dari segi early game-nya. Mereka kocar-kacir di early game, kelihatan dari teritorialnya di map-nya ya kan. Tapi bagaimana cara mereka melakukan defense ya kan? Mereka maksain untuk teman-teman RRQ Hoshi itu menyerang gitu loh, sehingga pertahanan yang dibuat sama Onyx PH itu malah menjadi sebuah sarang agar nantinya ketika RRQ Hoshi all in ke dalam teman-teman dari Onyx Philippines, malah RRQ Hoshi yang rugi. Dan
Dan menurut gua kata-kata epic itu ya, kata-kata pemain epic yang tunggu late game itu tuh real cuy. Bener-bener menurut gua itu bisa menjadi sebuah jawaban. Karena apa? Karena buat sekarang ketika lu ada di menit-menit yang krusial kayak menit 18, menit 20, lu satu kali tumbang ya kan, lu satu kali ke pick off kayak gini ya kan, di momen kayak gini, apalagi momen yang bener-bener krusial ya kan, ini bakal fatal banget cuy. Lihat pick off yang gua maksudkan di sini ya kan, ketika habis Lord ya. Ketika habis Lord, semua selesai ya kan. Ini otomatis harusnya jadi keuntungan dong buat RRQ Hoshi ya kan. Tapi makro play yang gue pelajari di sini adalah bagaimana ketika kita lagi kalah kondisinya, kita tuh bikin musuh kita nggak nge-end game-nya. Ini udah sempat kita bahas sih di breakdown buat ini ya RC Filipina, dan akan selalu gua bahas kalau ngomongin soal comeback. Lihat, Clay tumbang 52 detik. Ini kalian bisa bayangkan lah dalam late game di menit 20, menit 25, kalian mati satu kali, itu lama banget. Dan menurut gua kata-kata tunggu late game itu membuat apa ya, pondasi kepercayaan diri kita kalau di late game kita tuh bisa jaga diri, dan kalau musuh blunder kita menang. Nah ini adalah sebuah mindset yang selalu dibawakan dan menurut gua harus diperhatikan oleh setiap pemain ketika mereka tuh udah mulai memasuki menit-menit krusial gitu loh. Ketika mereka udah berada di menit-menit yang di atas 18 menit ya kan, Lord kan udah evolve, otomatis kalian bisa memaksimalkan hal tersebut. Lalu untuk bagaimana cara defense ya seperti biasa ya kan. Nih, gue juga pengen ngasih tahu sedikit tips yang ini nggak terlalu penting tapi bagi gue penting sih ya kan. Bentar, gue buka Nox dulu ya. Oke, sorry, bukan Nox tapi BlueStack. Sama aja lah ya. Dan buat kalian yang nanya-nanya kayak, "Bang, lu gimana sih bisa buka map kayak gitu kan?" Lu buka rank, terus lu klik di sini ya kan, ada map. Dan kalau gitu ya udah tinggal langsung masuk aja overview battlefield, dan kalian bisa langsung masuk gitu loh ke dalam mapnya. Nah, gue pengen langsung menegaskan di sini bagaimana cara menurut gue pribadi ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa ada teknik atau cara atau macro play yang menurut kalian lebih efektif, gunakan cara kalian. Karena ini cara gue nih yang pengen gue tunjukin di sini adalah satu dari sekian banyaknya cara yang bisa kalian lakukan gitu loh. Yang pertama adalah ketika posisinya 5 lawan 5 ya kan, cara melakukan defense terbaik itu adalah tidak melewati area teritorial dari base turret di sini ya kan. Menurut gue ini adalah common basic dari MOBA yang dimana membuat kalian itu harus melakukan defense sedemikian rupa agar nantinya tidak akan ada pergerakan-pergerakan yang langsung membuat musuh kalian bisa memanfaatkan situasi. Kayak gimana contohnya? Misalkan ya kan, kalian udah tahu lagi lose condition, kalian ngelakuin defense di area sini nih, misalkan di area depan tower sini ya kan. Alhasil kalau ada satu yang ke pick off, ini udah pasti bakal hancur turretnya. Dan gak cuma itu, bisa jadi lebih banyak lagi turret yang akan hancur. Mungkin semua turret akan hancur lebih tepatnya. Jadi kalau kalian lagi lose condition, kalau kalian lagi kalah kondisinya, itu usahakan lakuin aja defense di dalam area dalam turret gitu loh. Karena menurut gue ya, selama base ini masih ada ya kan, selama base ini masih ada, ini menurut gue aman-aman aja untuk kalian melakukan defense di dalam sini. Karena apa? Karena mau gimana pun ya kan, kalau misalkan musuh kalian yang malah maju-maju ke sini, ya kayak tadi, kayak kejadian pas EVOS lawan Onyx Esports, itu sering banget terjadi ya kan, di public atau bahkan di professional scene. Karena apa? Karena yang namanya adrenalin rush ya kan, lagi semangat-semangatnya pengen nge-push, pengen nge-end game, itu emang menggebu-gebu gitu loh. Pasti itu akan selalu ada gitu loh di dalam hati kita. Tapi gimana cara kita buat ngendaliin agar nantinya ya kan, kalau misalkan musuh kita mau nge-end game, kita defense aja di dalam gitu loh. Kalau misalkan kondisinya 5 lawan 5 ya, 5 lawan 5, ingat, kalau kondisinya 4 lawan 5 yang dilakukan Onyx Esports tadi ya kan, atau kalian lagi unggul jumlah, itu bagus banget. Kenapa? Karena mereka masih bisa melakukan defense di dalam area dari jungle buff. Nah ini dia. Ini adalah sebuah posisi yang dimana menurut gua lumayan bagus untuk kalian melakukan defense. Karena apa? Karena nanti tidak akan bisa kalian di split push ketika kalian ada di area sekitar sini. Karena sekalinya nanti ada yang nongol di sini kah atau di sini kah ya kan, kalian tuh dari sini bisa langsung mundur ke arah belakang dan melakukan clear wave minion di dua arah sekaligus gitu loh. Jadi usahakan patokin aja gimana kondisi kalian. Kalau kondisi kalian 5 lawan 5, mendingan tahan di dalam aja. Tunggu late game, bener-bener tunggu late game ya kan, sampai dapat momen baru kalian comebackin. Nah sementara kalau misalkan kalian lagi kondisi menang jumlahnya, kalian berlima, musuh kalian bertiga, keluar aja dari dalam base kalian. Gak masalah kok kalau kayak gitu. Kenapa? Karena menurut gue itu adalah cara terbaik untuk melakukan clear wave minion, dan itu bisa membuat musuh kalian jadi bingung, jadi dilema. Karena gini, kalau musuh kalian bertiga ya kan, sementara kalian nge-defense-nya di area sini, kan musuh kalian bingung gitu loh, mau all in ya kan, mau ikutan sama Lord, nanti warnya 5 lawan 3, kalau 3-nya mati ya
ya kalian bisa ngelakuin serangan balasan gitu loh. Counter attack-nya ya bisa langsung strike push, langsung lurus aja ya kan, tabrak gaming gitu loh. Itu adalah satu dari sekian banyak cara menurut gue pribadi yang ditujukan oleh Onyx Philippines ketika mereka mendapatkan keuntungan dengan 5 lawan 3 ketika di match tadi ya kan, di match dari M3 World Championship. Nah, ada lagi nih, kalau misalkan kalian lagi dalam kondisi kecurian Lord atau kalah dari segi Lord ya kan, dan kalian tuh masih Lord yang pertama, Lord menit 10, Lord yang biasa aja, yang nggak bikin kecewa ya kan, kalian itu bisa loh melakukan defense di dalam area sini ya kan. Jadi kalau misalkan Lordnya baru nyampe sini, baru nyampe ke arah mid sini ya kan, atau mungkin di atas sini, kalian bisa langsung kok untuk melakukan defense secepat mungkin atau clear Lordnya secepat mungkin. Kenapa? Karena kalaupun kalian ke pick off di sana satu aja, kalian masih untung. Kenapa? Karena Lordnya nggak bakal bisa mendekati area dari base turret ya kan, yang ada di sini atau ada di sini dan juga di arah bottom lane-nya. Jadi kalian masih aman dan mengorbankan satu itu masih worth it banget. Kalau misalkan nanti di late game-nya kalian bener-bener bisa melakukan shutdown dan itu bakal cuan banget buat tim kalian, dan itulah yang terjadi di match M3 World Championship ini ketika RR Kyoshi ketemu sama Onyx Philippines. Nah, kalian udah bisa lihat kan kayak mereka clear-nya cepet banget ya kan. Jadi setelah clear mereka defense lagi, nahan momen ya kan, sampai pada akhirnya ini dia pick off yang gua maksud ya kan, momen dimana Clay tertangkap dengan instan dari Natalianya Baloyski, dan ini emang bener-bener jadi momen kemenangan dan itu nggak sendirian. Jadi kalau misalkan teman-teman notice ya kan, emang target dari si Onyx Philippines ini ya Clay doang, dan kalian bisa lihat bagaimana Hatred bekerja sama Baloyski dengan satu targeting aja ketika Clay-nya udah kelihatan, langsung di instant burst down ya kan, di ulti Varsha, dicakar juga sama Baloyski, dan itu langsung instant kill. Alhasil teman-teman dari RR Kyoshi mengalami kerugian dari segi kuantitas, bahkan Hatred-nya juga mainin item manajemennya dia dengan sangat baik sekali. Winter Immortality atau Immortality Winter kan yang kayak gue bilang udah sering banget kalau misalkan di kalangan pro player, kalau misalkan udah late game, hal kayak gitu tuh udah jadi basic lah buat mereka, dan mereka udah terlatih akan hal tersebut. Dan setelah pick off yang dilakukan oleh Onyx Philippines, ya udah nge-push lane yang emang bener-bener kedorong gitu loh, karena mereka melakukan laning management yang bagus banget. Dan gue suka banget cara mereka itu untuk bener-bener tunggu di late game ya kan, karena mereka tuh ngelakuin defense di high ground, mereka nggak keluar sama sekali dari base mereka. Dan yang gue tangkap dari sini adalah cara defense dari Onyx Philippines emang sebagus itu. Mereka nggak pernah keluar dari area base, sekalipun ada yang tumbang satu aja terus tuker sama satu gitu loh. Jadi trade killnya masih aman. Pick off itu benar-benar bisa jadi jawaban ketika kita lagi lose condition, dan mereka langsung terobos aja ke base gitu ya kan, karena emang mereka punya wave minion dan punya damage gitu loh. Itu tunggu late game. Gak cuma sekedar kita nggak keluar dari area base ya kan, yang dilakukan sama teman-teman RSG Philippines juga sempat memukau dengan epic comebacknya mereka berkali-kali waktu di MSC 2022. Kebetulan emang banyak banget momen ketika RR Kyoshi bertanding, karena ya baik lagi RR Kyoshi sering banget untuk menjadi perwakilan dari tim Indonesia. Ya kita harus bangga lah karena ada perwakilan dari tim Indonesia yang selalu compete gitu loh di scene internasional. But again di sini gak bakal gue bahas soal perwakilan dan segala macamnya, tapi yang kita bahas adalah bagaimana ilmu-ilmu yang bisa kita ambil ya kan dari pertandingan-pertandingan yang udah selesai. Ini adalah momen dimana ketika teman-teman dari RSG Philippines kalah dari segi kuantitas ya kan, walaupun mereka sering banget nih yang namanya ngelakuin kayak gini ya kan. Nah ini akan relate sama nanti pembahasan atau match kita yang terakhir gitu loh. Kenapa sih RSG Philippines ini nggak nge-clear wave minion semuanya kayak yang sering kita lakuin? Sadar nggak? Ketika kita lagi dalam keadaan kalah, biasanya di otak kita apa? Clear wave minion dulu, baru war, ya kan? Tapi di sini RSG Philippines dan juga match terakhir nanti yang bakal gue bahas adalah match Todak, itu tidak melakukan clear wave minion. Dan ini yang bakal gue notes banget. Ini macro play yang levelnya menurut gue di atas pemain-pemain rank lah. Gue bilangnya kayak gitu ya, wajar mereka pro player gitu loh. Oke. Kalau misalkan kita melihat dari segi mappingnya ya kan, ini kan posisinya 4 lawan 5. Dan di sini yang dilakukan sama RSG Philippines adalah membiarkan Lordnya didapatkan sama teman-teman dari RR Kyoshi. Tapi poin terpentingnya adalah kalau misalkan teman-teman sadar di map sana ya kan, itu ada satu wave minion yang dilepaskan begitu saja sama Aqua. Gue gak bakal bahas di sini, karena yang gue bahas adalah team fight-nya ya kan. Gimana biar kalian melakukan epic comeback dengan memaksa agar musuh kalian tidak bisa melakukan push. Ini sempat gue bahas juga di analisa match RR Kyoshi melawan RSG Philippines. Dan Aqua, kalau kalian lihat di mapnya, ya udah tinggalin aja wave minionnya ya kan. Habis itu dia cuma nahan-nahan aja, tungguin timing yang tepat ya kan, tungguin momen deket detik 41. Dan itu yang namanya macro play menurut gue.
wave minionnya muncul ya kan, otomatis dibiarin untuk dari segi mappingnya. Dan inilah dia yang dilakukan sama RC Filipina ketika mereka lagi kalah. Mereka bisa melakukan comeback dengan cara melakukan pick off. Nggak cuma pick off, tapi mereka melakukan wipe out secara paksa ketika teman-teman dari RRQ Hoshi sudah mengeluarkan hampir keseluruhan source skill mereka. Jadi walaupun RRQ Hoshi dapat Lord, ya udah mereka nggak bisa nge-end gitu loh, karena RC Filipina dapetin hero-heronya dari RRQ Hoshi. Albert sendirian ngelawan 3 pemain kayak gini gak bakal bisa nge-end gamenya. Kenapa? Karena balik lagi, Eman punya damage per second yang sangat amat tinggi sebagai carry di late game. Sementara dari Albert sendiri pakai Benedetta kuat ngelawan burst damage tapi tidak dengan DPS. Karena balik lagi, an eye for an eye atau skill 2-nya Benedetta itu cuma 1 kali keluar and then dia selesai gitu loh. Dia nggak bakal immune selama itu. Sementara DPS itu kan selalu ada damage-nya per detik. Dalam 5 detik dia bisa menimbulkan berapa damage misalkan. Dan ini yang terjadi ketika kalian lagi lose condition, ketika kalian lagi kalah kondisinya, nggak apa-apa kalian memberikan Lordnya, asalkan kalian bisa nge-wipe outin musuhnya, memaksakan team fight di late game, dan lagi-lagi selalu di atas menit ke-20. Kalau teman-teman sadar ya kan, ini lihat detikan menitannya ya kan, selalu late game, dan late game. Jadi kata-kata teman-teman kita yang ada di Epic tuh tunggu late game itu bener-bener ya ini coy, epic comeback is real gitu loh. Dan tibalah kita pada sebuah macro play yang menurut gua levelnya lumayan tinggi, dan ini harus perlu gua pelajarin lebih sih, atau gua bakal cari nanti gimana ya, apa alasannya Todak melakukan hal ini gitu loh. Nanti di menit-menit yang udah krusial, momen-momen late game ya kan, dimana defense di high ground mereka lakukan, pick off mereka lakukan, trade kill mereka lakukan. Dan lihat, ini Todak ketika melawan RRQ Hoshi di M3 World Championship benar-benar melakukan hampir keseluruhan cara untuk mempertahankan base mereka dan melakukan comeback gitu loh. Makanya menurut gue di sini ketika kita lagi lose condition, ya udah defense aja gitu loh. Karena menurut gue MOBA itu emang nggak selalu soal menyerang, nggak selalu soal damage yang sakit, tapi gimana cara kita bertahan hidup, kita nggak mati, kita survive gitu loh. Itu sekarang MOBA tuh kayak gitu tuh. Mobile Legends lebih tepatnya, makin kesini makin kesana gitu loh. Lihat menit 21:37 ini ya. Lihat ya, temen-temen dari Todak itu bener-bener ngebiarin wave minionnya gak di-hit sama sekali. Dan walaupun udah ada minion mereka sendiri nih ya, mereka gak nge-hit. Lihat, mereka bener-bener gak nge-hit. Mereka nahan di sini. Yang biasanya kita taunya apa? Freeze land dilakukan oleh yang menang saja. Tim yang menang akan melakukan freeze land dan segala macamnya. Tapi mereka lagi kalah kondisinya, mereka freeze land. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mempertahankan wave minion sebanyak-banyaknya di dalam area base turret, agar nantinya ketika RRQ Hoshi masuk ke sini selalu ada minion. Karena kalau minionnya keluar dari lane sini, lane sini, lane sini, lane slot, ya sebenarnya nanti RRQ Hoshi bisa nge-clear wave minion, dan alhasil Todak nggak bakal bisa ngelakuin defense karena wave minion RRQ Hoshi pasti lebih banyak. Logikanya gitu. Kalau Todak minionnya keluar, otomatis nggak ada yang numpuk di sini, dan tidak akan ada yang bisa mempertahankan base mereka dari serangan RRQ Hoshi. Dan yang dilakukan sama teman-teman Todak adalah mereka membiarkan wave minionnya dipukulin sama base. Wave minionnya ketahan ya kan, ada yang gerobaknya jalan, ada yang gerobaknya stay di sini. Dan ketika Lordnya hadir, ya kan, lihat tuh, wave minionnya masih numpuk, masih bisa di defense ya kan. Dan deket banget sama detikan yang wave minion selanjutnya, detik 11. Seperti yang sudah aku sebutkan tadi, ingat-ingat detik 11, ingat-ingat juga detik ke-41. Ketika mereka mau melakukan endgame, alhasil minionnya muncul lagi dan tidak ada wave minion yang masuk dari RRQ Hoshi ke dalam territorial base dari Todak. Sehingga walaupun tidak di-clear wave minionnya, walaupun tidak dihabiskan wave minionnya, tapi wave minion mereka numpuk gitu loh. Alhasil RRQ Hoshi jadi nggak bisa masuk ke dalam pertahanan dari tim Todak. Dan ini macro play yang menurut gue next level dari Malaysia. Ingat loh, ini gue selalu suka banget untuk memperhatikan scene MPL luar kayak MENA, kayak bahkan North America, South America, karena terkadang ada hal-hal kecil kayak gini nih, macro play kecil yang selalu bisa kita pelajarin pelan-pelan. Dan alhasil karena wave minionnya ketahan, jadi ya wave minionnya akan selalu muncul bagi mereka, dan RRQ Hoshi yang rugi karena wave minionnya bakal ketelan perlahan-lahan dan akan kalah jumlah. Itu macro play yang gua masih pengen pelajarin juga nih dari Todak. Jadi mungkin MPL Malaysia akan menjadi target K-Breakdown selanjutnya ketika mereka sudah berjalan di regular season. Epic comeback.
Dan itulah dia Budum untuk pembahasan bagaimana cara menciptakan epic comeback untuk di video kali ini. Kayaknya udah selesai buat aku sendiri ya kan. Dan aku ingetin sekali lagi buat kalian bisa klik link di description untuk mendapatkan mouse gaming dari HyperX, karena itu benar-benar lagi promo dan kalian bisa menikmati promonya dari link di description. Klik aja link Tokopedia di bawah dan nanti kalian bisa langsung memantau gaming gear dari HyperX. Anyway, kayaknya udah itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Aku KB, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah!